Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah kumpul semua? Masih ada beberapa yang belum, Prof. Oke, sambil ditunggu ya. Hari ini materi apa kita? Sudah non parametrik ya? Masih parametrik, Prof. Yang terakhir. Apa itu? Kelompoknya Bu Nur Hidayati. Tentang apa, Mbak? Apa anak OVA? Kemarin nggak salah sudah ya? Yang presentasi sudah hadir belum? Halo? Ada Mbak Afni sama Bu Nur Hidayati, Prof. Sudah hadir? Nggih, sudah. Yang Mbak Aza juga sudah. Jadi kalau sudah, monggo bisa dimulai. Yang lain nanti nyusul. Izin Prof. Monggo. Share screen. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah kelihatan. Monggo lanjut. Baik, Prof. Saya mau konfirmasi apa suara saya sudah jelas? Suaranya jelas. Iya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mau menyajikan tentang uji ANOVA. Next slide, Mbak. Di mana anggota dari kelompok di mana sebentar. Maaf sebelumnya ada kendala. Saya akan melanjutkan. Di sini anggota kelompok kami yaitu Mbak Hairul Afni dengan NIM terakhir 007 dan saya sendiri Nur Hidayati dengan NIM terakhir 003 dan Mbak Aza Nuria Widowati dengan NIM terakhir 017. Dalam uji ANOVA kali ini kami akan membahas tentang pengertian dari uji ANOVA itu sendiri, tujuan, variabel yang digunakan dalam uji ANOVA, skala data, keputusan
dan langkah-langkah dalam uji ANACOVA. Uji ANACOVA sendiri adalah suatu teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak kontrol. Sedangkan kovariat adalah suatu variabel bebas yang pengaruhnya terhadap variabel terikat harus dikontrol. Uji ANACOVA merupakan uji statistik yang di dalamnya menggabungkan uji beda, rata-rata, dan regresi. Tujuan dari ANACOVA sendiri yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perlakuan terhadap suatu variabel dengan mengontrol variabel lain yang berskala kuantitatif. Analisis dari uji ANACOVA ini digunakan untuk menekan bias atau kesalahan dalam penarikan kesimpulan tentang pengaruh perlakuan terhadap kriteria yang diukur. Variabel-variabel yang digunakan dalam menggunakan uji ANACOVA. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Di sini merupakan variabel yang membedakan kelompok-kelompok yang dibandingkan dalam uji ANACOVA. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, di mana variabel yang ingin diukur atau dianalisis untuk menilai efek perlakuan atau perbedaan antar kelompok. Variabel yang digunakan yang ketiga adalah variabel kovariat atau variabel kontrol, di mana variabel yang digunakan sebagai kontrol atau kovariat dalam analisis untuk mengurangi kesalahan variabel terganggu atau confounding. Skala yang digunakan dalam uji ANACOVA menggunakan dua skala data. Yang pertama skala data kuantitatif dan skala data kualitatif. Skala data kuantitatif di sini menggunakan variabel dependen dan variabel kontrol. Sedangkan skala data kualitatif menggunakan variabel independen. Keputusan uji ANACOVA. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa terdapat perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Selanjutnya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka bisa diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Jadi kesimpulannya H1 diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Selanjutnya akan dijelaskan penerapan tentang uji ANACOVA oleh Mbak Aza. Silakan Mbak Aza. Baik, terima kasih Bu Nur. Selanjutnya untuk penerapan uji ANACOVA atau ANCOVA. Nah, di sini kami mengambil judul artikel dengan judul pengaruh metode mengajar dengan mengontrol motivasi terhadap prestasi belajar. Di sini kita ambil judul ini karena memuat 3 variabel dan di artikelnya itu ada data mentahnya sehingga kita bisa olah dari nol lagi gitu. Langkah pertamanya kita harus menentukan variabelnya. Jadi di sini kita menentukan variabel independennya metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu metode inquiry dengan kode 1, metode penugasan, kode 2, metode ceramah bermedia, kode 3. Selanjutnya untuk variabel dependen itu prestasi belajar dengan kode X dan variabel kontrolnya adalah
motivasi dengan kode Y. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Dari judul tersebut, maka kita bisa ketahui melalui uji ANACOVA, tujuan penelitiannya itu apakah ada pengaruh secara signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Yang kedua, apakah ada perbedaan prestasi belajar secara signifikan berdasarkan metode pembelajaran dengan mengontrol motivasi. Nah, ini sebagai opsi saja karena Bapak Ibu bisa langsung menggunakan SPSS, tapi di kelompok kami menggunakan Excel terlebih dahulu. Jadi kami membuat 3 tabel. Tabel ini, maaf jika terlalu kecil, tabel ini ada metode inquiry, metode penugasan, dan metode ceramah bermedia. Dari ketiga tabel tersebut, dibagi kode, ada prestasi dan ada motivasi. Sebelumnya Mbak Afni. Nah, dari sini kita ketahui bahwa metode inquiry ini itu kodenya 1, metode penugasan kodenya 2, dan metode ceramah bermedia kodenya 3. Selanjutnya kita membuat satu tabel di mana dari satu tabel tersebut mencakup 3 tabel. Jadi ditaruh di bawahnya habis kode 1, terus kode 2, kode 3 gitu sampai selesai. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Excel. Nah, di aplikasi Excel ini kita memasukkan di variable view itu prestasi, motivasi, dan metode di aplikasi SPSS. Kemudian untuk desimalnya diubah ke angka 0. Selanjutnya, klik value untuk mengisi value 1 itu diisi metode inquiry, lalu klik add, begitu pula value 2 untuk metode penugasan, 3 untuk metode ceramah bermedia, lalu klik add, dan klik OK. Nah, selanjutnya kita beralih ke data view. Di sini kita mengisikan dari tabel yang pink di Excel itu dipindah ke data view. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Afni. Kemudian beralih ke data view dan memasukkan data yang sudah disiapkan seperti yang ada pada tabel. Kemudian kita mengeklik analyze, kemudian klik general line model, kemudian ke univariate, kemudian memasukkan sesuai variabel di mana metode pembelajaran kemudian di fix factor, kemudian prestasi belajar dimasukkan ke dependent variable, dan motivasi di covariate. Kemudian option, kemudian di checklist descriptive statistic, kemudian estimates of effect size, dan homogeneity test, kemudian continue, kemudian kita klik plots, masukkan metode ke horizontal axis, kemudian add, and kemudian continue, kemudian kita akan mengetik OK. Kemudian akan muncul data hasil uji ANACOVA seperti berikut. Kemudian untuk analisis output datanya, di mana nilai SIG sebesar 0,0,15, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut kurang dari 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan dari motivasi peserta didik terhadap hasil belajar. Adapun nilai SIG sebesar 0,000, di mana itu lebih kecil dari 0,05, nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prestasi belajar secara signifikan berdasarkan beberapa metode pembelajaran, atau bisa dapat diartikan jika metode pembelajaran memberikan pengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini dapat disimpulkan bahwa uji ANAKOFA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh berubah bebas lain yang tidak terkontrol. Kovariat adalah suatu variabel bebas yang pengaruhnya terhadap variabel terikat harus dikontrol. Sedangkan uji ANOVA sendiri adalah kombinasi antara uji ANOVA dan analisis regresi yang dilakukan jika berubah bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang uji ANOVA. Jika ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Untuk sementara saya buka dulu dengan 3 pertanyaan. Baik, monggo silahkan Pak Wahyu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Bu Nur? Iya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Waalaikumsalam kelompok 4 ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Afni, Bu Nur, dan Mbak Aza. Dari pemaparan tadi tentang ANAKOFA ya, mungkin ini Mbak, Bu dan Mbak ya, kelemahan dari ANAKOFA ini seperti apa? Tadi sepertinya belum saya lihat, dan cara untuk mengatasi kelemahan dari teknik ini itu seperti apa? Mungkin itu saja, Bu Nur dan teman-teman. Baik, saya konfirmasi ulang pertanyaannya nggih Pak Wahyu. Di sini tadi Pak Wahyu menanyakan tentang kelemahan dari uji ANAKOFA dan cara mengatasi kelemahan tersebut. Begitu nggih Pak Wahyu? Nggih, betul Bu. Nggih, terima kasih. Selanjutnya, monggo Bu Eka. Terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 4, Bu Nur, Mbak Khairul Afni, dan Mbak Aza. Presentasinya menarik nggih. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah apa perbedaan antara uji ANOVA dan ANAKOFA? Ini saya masih agak bingung soalnya. Nah, kemudian bagaimana contoh penerapan sederhananya? Misal, kita ingin mengetahui pengaruh signifikan antara teknik atau metode belajar untuk pada hasil nilai ujian. Nah, itu bagaimana perbedaan penerapan untuk ANAVA dan ANAKOFA? Mohon maaf Bu Eka, bisa minta tolong diulangi lagi karena pertanyaan dari
Tadi putus-putus suaranya soalnya. Iya. Saya izin konfirmasi apakah sudah jelas Iya. suara saya, Bu Nur? Iya, sekarang sudah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Jadi saya sedikit agak bingung antara perbedaan uji ANAFA dan ANAKOFA. Nah, misal bagaimana penerapannya? Misal kita ini perbedaan atau pengaruh yang signifikan belajar sederhana dari ANAFA dan ANAKOFA. Bagaimana Bu Nur? Baik Mbak, tadi sempat ada yang keputus suaranya, sebentar saya konfirmasi ulang dulu. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya perbedaan dari uji ANOVA dan ANAKOVA nggih. Sama yang kedua tentang contoh penerapan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar baik ANOVA maupun ANAKOVA gitu nggih Bu. Ya, misalnya kita ingin menggunakan metode belajar atau misalnya kita menggunakan model pembelajaran A dan B terhadap hasil belajar. Jadi Bu, seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Saya mau mencoba untuk menjawab sebentar. Izin untuk menjawab dari pertanyaan Pak Wahyu tentang kelebihan dan kekurangan dari metode ANAKOVA. Adapun kelebihannya pada kontrol variabel extraneous, ANAKOVA memungkinkan penyesuaian untuk variabel kontrol sehingga dapat mengontrol pengaruh variabel extraneous atau variabel yang tidak diinginkan yang dapat dipengaruhi hasil eksperimen. Yang kedua, untuk meningkatkan daya analyze, di mana dengan memasukkan covariate, ANAKOVA dapat meningkatkan kekurangan dan kekuatan dapat meningkatkan keakuratan dan kekuatan analyze dengan mengurangi varian yang disebabkan oleh faktor-faktor extraneous. Yang ketiga, dia kesensitivitas yang lebih tinggi, di mana ANAKOVA dapat meningkatkan sensitivitas kedeteksi perbedaan antara kelompok, terutama jika covariate berhubungan dengan variabel tergantung. Dan yang terakhir, keefisien statistika, di mana ANAKOVA dapat meningkatkan efisien dengan mengurangi variabilitas yang dijelaskan oleh covariate sehingga meningkatkan keakuratan estimasi parameter.
Adapun kekurangan dari uji ANOVA itu sendiri, yang pertama dia asumsi normalitas dan homogenitas regresis, di mana harus dipenuhi agar hasil analisis dapat diandalkan. Yang kedua, kesulitan interpretasi, di mana jika tidak ada hubungan yang jelas antara covariate dan variabel tergantung. Selain itu, interpretasi dapat rumit jika ada interaksi antara faktor eksperimental dan covariate. Yang ketiga, resiko multikoliniaritas, di mana jika terdapat hubungan yang kuat antara covariate dan faktor eksperimental, dapat timbul masalah multikoliniaritas yang dapat mempengaruhi stabilitas dan interpretasi hasil. Yang keempat, pertimbangan pengukuran covariate, di mana pemilihan covariate yang tepat dan pengukuran yang baik itu penting. Jika covariate tidak diukur dengan baik, maka hasil ANOVA memungkinkan menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir, keterbatasan untuk eksperimen observasional, di mana ANOVA lebih cocok untuk eksperimen daripada studi observasional. Dan dalam beberapa kasus, interpretasinya dapat lebih rumit dalam konteks studi observasional. Sehingga penting untuk mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan dari uji ANOVA itu sendiri sebelum menggunakannya. Seperti itu Pak Wahyu, apa bisa dipahami? Saya izin menambahkan, ya baik. Dari kemarin itu waktu uji coba ANOVA itu sempat ada beberapa kesulitan. Yang pertama itu di ANOVA kesulitan untuk menggunakan Excel. Nah, karena kelompok kami itu sudah coba 3 kali dan hasilnya itu belum sesuai, dan karena datanya banyak, maka Excel itu kurang efektif untuk menguji ANOVA. Jadi lebih baik menggunakan SPSS. Selanjutnya untuk yang kedua itu kan harus menentukan variabel kontrol atau covariatnya. Nah, kebanyakan itu salah antara menentukan variabel dependen dan variabel kontrol. Untuk hal ini mengatasinya mungkin bisa lebih sering berlatih seperti itu, Pak. Saya kembalikan ke moderator. Gimana Pak Wahyu, apakah jawabannya sudah bisa diterima atau ada feedback balik? Ya, baik. Dari tadi kelebihan dan kekurangannya ya, atau kelemahannya tadi ternyata cukup banyak yang disampaikan Mbak Afni tadi, ada sampai 5 poin. Dan secara praktik yang disampaikan Mbak Aza kan ternyata memang sulit untuk mengujinya dengan Excel ya, harus dengan SPSS. Tadi menarik yang disampaikan Mbak Aza kan bagaimana untuk membedakan ya konveniennya, khususnya yang menentukan variabel kontrol ya. Saya juga melihat tadi yang menjadi variabel kontrolnya kan yang saat yang dipresentasikan tadi, contohnya itu adalah motivasi kan ya Mbak ya, Bu ya, motivasi. Nah kemudian saat saya melihat datanya juga walaupun hampir sama, mungkin rata-ratanya hampir sama ya, tapi ada perbedaan di situ. Nah itu bagaimana misalnya untuk selain tadi kan sering berlatih begitu ya, untuk selain terus berlatih untuk mengatasinya bagaimana? Kan itu berarti di awal ya, di awal untuk menentukan variabel kontrolnya, dan yang sampai memperoleh hasil yang ini ya, yang pas gitu ya, khususnya untuk memperoleh data variabel kontrolnya. Karena saya lihat tadi datanya ini ya beragam. Kalau dari data SPSS tadi bisa ditangkap nggak tanggapan saya? Caranya untuk menentukan variabelnya. Kecil suaranya.
tes ke Bunur. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, ya Mbak, terdengar. Pak Wahyu, apakah bagaimana menentukan variabel covariatnya juga, Pak? Berat. Iya, agar tadi kan kesulitannya di situ. Selain sering berlatih, mungkin cara mengatasinya apalagi begitu Mbak. Kalau saya kemarin itu membedakan antara dependent sama covariat. Kalau independen kan lebih mudah. Caranya itu kelompok. Nah, kalau variabel dependen itu belajar. Jadi Halo? Mohon maaf, ini mungkin perangkat saya ya. Saya kurang ini jelas mendengar jawaban Mbak Aza ini. mungkin teman-teman ada yang konfirmasi ini suara saya terdengar atau enggak. Ini terdengar Mbak yang jenengan posisi, tapi tadi saat menjelaskan terputus-putus di perangkat saya. Bentar, saya coba ganti perangkat juga. Halo, halo, tes. Iya, Pak. Ya, sekarang sudah Mbak, sudah cukup terdengar nih. Saya sudah ganti perangkat. Oke, Bisa kalau diulangi lagi Mbak, ngapunten. ya, enggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya saya terputus atau kurang jelas, nanti bisa diingatkan di tengah-tengah. Ya, Pak. Baik, untuk kemarin, jadi untuk menentukan variabel covariat, itu kami untuk dependennya dulu. Dependennya itu kami menentukan kalau dependen itu apa yang kita ukur. Jadi dalam penelitian itu apa yang diukur biasanya, tapi tidak semua. Biasanya itu kalau dalam judul itu ditaruh di belakang. Nah, misalnya prestasi belajar itu kan hasil akhirnya. Terus hasil belajar atau post test biasanya itu ditaruh di belakang. Nah, kalau variabel covariat itu yang menjadi pengganggunya. Jadi rendah. Kalau di judul tadi itu kan motivasi. Rendah tingginya motivasi itu mempengaruhi prestasi belajar. Kalau kemarin saya seperti itu, Pak. Apakah bisa diterima? Oke, baik, sudah cukup tercerahkan Mbak. Terima kasih tadi. Ya, baik, sama-sama Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan pertanyaan dari Bu Eka tadi,
apa perbedaan dari ANOVA dan ANAKOVA. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari perbedaan antara ANOVA dan ANAKOVA. Dilihat dari variabel kontrolnya, ANOVA sendiri menggunakan variabel independen untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih suatu kelompok, sedangkan ANAKOVA atau ANKOVA menggunakan variabel independen seperti ANOVA, tetapi juga memasukkan satu atau lebih variabel kontinu untuk memperhitungkan perbedaan antara kelompok. Dalam penggunaan covariate-nya, ANOVA di sini tidak menggunakan covariate, sedangkan ANOVA di sini memasukkan satu atau lebih covariate ke dalam analisis untuk mengontrol variabilitas dan meningkatkan kepekaan suatu analisis. Kan untuk dari sifat variabel independennya, ANOVA variabel dikategorikan dengan dua atau lebih kelompok, sedangkan ANKOVA di sini analisis ini memasukkan covariate yang dapat bersifat kontinu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Afni atau Mbak Aza, monggo. Baik, saya izin menambahkan untuk perbedaan ANOVA dan ANAKOVA. Jadi untuk ANOVA itu yang dikontrol cuma satu. Kalau ANAKOVA, setiap variabel yang diukur dalam penelitian itu memiliki kontrol, sehingga dapat dikatakan kalau kita menguji menggunakan ANAKOVA, biasnya itu rendah atau tingkat kesalahannya itu rendah. Oleh karena itu banyak yang menggunakan ANAKOVA seperti itu dibandingkan ANOVA. Seperti itu Bu Eka. Gimana Bu Eka? Apakah jawaban dari kami sudah ada pencerahan atau mungkin ada feedback baliknya? Terima kasih atas penjelasannya dari Bu dan Bu Aza. Jadi saya sudah bisa menangkap untuk perbedaan yang paling menonjol tadi. Untuk contoh penerapan sederhananya bagaimana, Bu? Baik Bu Eka, monggo mungkin untuk contoh penerapan dari penggunaan ANOVA dan ANAKOVA, mungkin Mbak Afni bisa membantu menjawab. Baik, di sini saya mencoba untuk memberikan contoh. Di mana tujuannya itu untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar siswa antara tiga metode pengajaran yang berbeda dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan awal sebagai kooperatif. Ada pendesain eksperimennya. Yang pertama variabel tergantung atau dependent variable, hasil belajar siswa, variabel
independennya atau independent variable, dia ada metode pengajaran A, B, dan C. Covariate-nya tingkat kecerdasan awal siswa. Adapun langkah-langkah analyze, yang pertama dia iya. Permisalan sederhana. Jadi untuk permisalan sederhana, kapan kita menggunakan ANOVA dan ANACOVA saja, itu aja Mbak. Misalnya kita menghitung perbedaan signifikan metode A, B, C, jadi kita menggunakan ANOVA. Terus kita mau mengukur apa menggunakan ANACOVA, seperti itu. Jadi contoh permasalahan sederhana aja, kapan kita menggunakan ANOVA dan kapan kita menggunakan ANACOVA. Uji ANOVA gitu sebentar ya Bu Eka. Iya Mbak Afni, nggak apa-apa. Saya mencoba jawab. Jadi ANOVA itu digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok tanpa memperhatikan variabel tambahan, sementara ANACOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata kelompok dengan memperhitungkan variabel tambahan sebagai covariatif. Bagaimana Bu Eka? Atau ada teman-teman yang mau menambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Afni, Bu Nur, dan Mbak Asa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Wahyu dan Mbak Eka. Saya kembalikan lagi ke Prof. Erman. Monggo Prof. Erman. Terima kasih. Apa tadi masalahnya yang paling apa? Kalau nggak salah tadi ya, perbedaan apa? ANOVA dan ANACOVA ya. Iya Pak. Kalau ANOVA kan sama-sama membandingkan min, sebenarnya hampir sama. ANOVA juga membandingkan min juga. ANACOVA juga begitu, membandingkan min juga. Hanya bedanya kalau ANOVA itu tidak mengontrol faktor-faktor confoundernya secara ketat ya. Sementara ANACOVA mengontrol itu. Misalnya ada faktor lain. Faktor lain misalnya kemampuan awal siswa.
Kita kadang-kadang kalau di sekolah kan, kalau penelitian kan tidak serta-merta bebas tuh menyeting. Jadi menyeting itu kan tidak serta-merta kita bisa nyeting sesuka kita gitu, sesuai rencana penelitian kita. Misalnya mengelompokkan, memindah-mindah gitu, suka-suka kita itu kan juga tidak mudah kan. Kadang-kala kita juga tidak diizinkan. Maka kita bisa menggunakan kelas yang ada dengan melibatkan kemampuan awalnya sebagai covariat. Bisa 1 covariat, bisa 2 covariat atau lebih, itu sudah ada dengan perannya sendiri-sendiri. Nah itu sehingga, cuma ada hal yang harus diingat, bahwa covariat itu tidak kemudian memiliki hubungan langsung, memiliki hubungan dengan variabel respon, ya, tapi tidak bisa mempengaruhi variabel independen, ya. Jadi jangan sampai covariat itu mempengaruhi variabel independen. Nah, kalau itu mempengaruhi variabel independen, maka itu menjadi bias hasilnya. Jadi tidak boleh, jangan sampai mempengaruhi variabel independen. Tapi kalau mempengaruhi variabel respon, ya, hanya pengaruhnya itu kemudian kan dikontrol. Nah, itu bedanya di situ. Kontrolnya dengan cara apa? Dengan melihat tadi regresinya. Kita bisa scatter plot itu harus similarly, itu ada similarly-nya itu apa namanya? Sama polanya. Meskipun tidak sama nilainya, tapi sama polanya antara yang independen dengan independen variabel dengan yang covariatnya. Jadi sama-sama linear, dia mesti linear. Jadi hubungan antara independen dengan respon linear, hubungan antara covariat dengan independen juga linear, sama-sama linearnya. Nah, tapi tidak boleh kemudian covariat mempengaruhi independennya. Jadi hanya mempengaruhi, kalau itu mempengaruhi maka jangan gunakan ANA-COVA. Itu prinsipnya. Saya cukup jelas ya? Terus apa lagi yang? Ya, ini monggo yang angkat tangan silakan. Azza. Pak Azza. Ya, dari penjelasan Prof. Erman tadi kan ada 2 covariat. Nah, ini kalau 2 covariat ini ngujinya satu-satu atau ada cara untuk langsung 2 di SPSS gitu, Prof? Ada persamaan lain lagi ya. Tidak satu-satu. Sekaligus ada persamaannya sendiri. Tapi kita sementara belajarnya yang 1 covariat dulu. Ya. Bisa ada persamaannya sendiri. Di regresinya kan itu, muncul di regresinya masalahnya. Jadi covariat itu munculnya di regresi, ada 2. Tapi kita mendalamnya satu aja dulu belum nyambung, gimana mau langsung 2 ya? Pelan-pelan. Ya, monggo yang lain. Yang jelas semakin banyak covariat yang dipertimbangkan semakin kompleks. Monggo ada lagi yang pertanyaan yang perlu diklarifikasi? Maksudnya protein dijebak dulu ya, Pak? Oh, bahasa Inggrisnya protein. Kita kalau lain gitu dah. Oh. Sudah nggak ada. Asam amino. Apunten ada kok. Amino asid. Gimana? Ada. Ya, aku sih ngerti kan Mbak semua sih ngerti Mbak Lisa kan. Kalau tadi dari pertanyaan tadi adakah yang perlu sudah cukup terjawab ya? Oh iya kan? Oh iya aku jangan bahasa Jepang sama Pak Didi
Tapi Halo. aku ketemu Prof. Eman. Mbak Lisa lah iso. Oh iya, aku lali ya. Kasih tahu untuk Yus. Yus, teman-teman, Yus, makasih. Ya, Assalamualaikum. Halo. Sudah untuk yang tadi Prof, insya Allah. Oh, sudah lengkap semua? Oke, kalau sudah lengkap semua, waktunya sudah habis ya, itu 8.40 ya terakhir. Ini 2 SKS kan gitu. Iya, betul. Sampai 7.50. jam, kan tadi mulai 7.50. Berarti sampai jam 9:10, Bro. Oh, gitu. Oh, berarti masih banyak waktu. Oke, Bro. Monggo. Makasih, Prof. Makasih. Ingatkan Lisa tadi. Mau. Lupa saya. Kenapa? Halo, monggo, diskusinya monggo di. Iya, jadi kan ngomong Jepang ini nanti. Mohon izin Prof, boleh saya mengajukan ini benar-benar pertanyaan. Monggo silakan. Terima kasih Prof. Kayak itu gini itu bisa melakukan ini, tapi tidak menikmati. Sama. Bisa saya lanjutkan? Monggo lanjut. Oke. Prof, jadi kalau dari yang kelompok 4 sampaikan dan dari penjelasan jenengan bahwa uji ANOVA dan ANACOVA ini kan sama-sama membandingkan means G, tetapi yang ANACOVA ini ada faktor lain yang kontrol ya kan, ada faktor lain dikontrol, misalkan kemampuan awalnya kalau menggunakan 1, 2 itu disebut covariat. Nah, berarti dengan mengontrol faktor lain, berarti ini kan menginginkan bahwa hasil penelitian ini kan lebih akurat, kan begitu. Berarti penelitian ini dimaksudkan atau apakah untuk tidak bisa untuk penelitiannya sederhana pertama, dan tujuannya untuk apa lebih lanjutnya, karena ada faktor lain yang dikontrol, misalkan motivasi atau kemampuan awal dari peserta didik, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, Prof, dari pertemuan kemarin yang membahas tentang ANOVA, gitu kan? Itu kan ada penjelasan bahwa jika ada suatu penelitian yang menggunakan ANOVA, kemudian ternyata setelah dihitung homogenitasnya itu rata-rata tidak homogen, karena persyaratannya harus homogen ANOVA, maka dialihkan ke ANACOVA. Nah, kebetulan ini penjelasan ANACOVA. Mohon dijelaskan lagi Prof mengenai itu, ketika tidak homogen dijelaskan ke ANACOVA dan bagaimana prosedurnya. Berarti ANACOVA ini walaupun dia ini uji parametrik, dia tidak ada aturan yang ketat ya, karena dia tidak mengutamakan homogenitas ini sampel. Sebetulnya begini. Di ANOVA memang sangat ketat mensyaratkan homogenitas. Di ANOVA pun juga sebetulnya demikian. Jadi homogenitas itu ada, baik ANACOVA maupun ANOVA. Hanya di ANOVA itu sebelum kita katakanlah membandingkan, kan perbandingan means ya, kompartmen itu, maka semua means kelompok-kelompok yang dibandingkan itu kan pertama harus setara dulu.
setara sama kemampuannya. Kemampuannya sama. Sebenarnya harusnya kan begitu. Sehingga apa? Perbedaan yang terjadi itu dengan hanya satu faktor treatment yang kita berikan, atau perlakuan yang diberikan. Kalau kemudian ada variabel lain yang juga berpengaruh, maka itu kan bisa jadi perbedaan yang terjadi bukan semata-mata karena perlakuan, tapi faktor lain. Misalnya contoh tadi kemampuan awal. Kemampuan awalnya sudah bervariasi, sudah beragam, bisa beda-beda, bahkan tidak bisa diketahui bagaimana antar satu kelompok dan kelompok yang lain. Nah, maka kemudian kita membandingkan means-nya, padahal itu berpengaruh, tidak dikontrol kan, pengaruh. Maka otomatis hasilnya bias. Jadi artinya secara internal, jadi sudah ada variabilitas yang kemarin pada saya gambarkan. Kalau variabilitas di dalam kelompok, tandanya adalah sudah error, jadi error sebenarnya. Jadi treatment plus error dibagi dengan error. Jadi nominator dibagi dengan denominator di situ. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor timbulnya kesalahan melakukan kesalahan tipe 1. Yang ANOVA. Jadi harus di homogenitas dulu. Jadi ada kelompok-kelompok yang dibandingkan itu harus homogen. Nah, sementara di ANACOVA tadi, terutama jika kita tidak bisa membandingkan ya, mengelompokkan kelompok-kelompok sesuai dengan maunya kita, sudah setting kita. Padahal kita itu kan khawatir ada kemampuan awal yang bisa berdampak juga terhadap responnya, terhadap kemampuan faktor variabel terikatnya maksud saya. Nah, berdampak. Sementara kita tidak bisa mengelompokkan sesuai dengan settingan kita. Padahal kita tahu bahwa ini dipengaruhi oleh kemampuan awal. Maka kemampuan awal itu bisa kita abaikan dengan cara menggunakan ANACOVA. Jadi kita abaikan dengan cara apa? Bukan menghindarkan, tapi dikontrol dengan menggunakan ANACOVA. Sehingga kemampuan awalnya digunakan untuk enggak, maksudnya gak manis ya Gil? di dalam analisisnya ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus dilihat bahwa benar bahwa kemampuan awal itu memiliki pengaruh yang paling tidak ini ada pendapat begini. Itu kita bisa menghitung apabila kemampuan regresinya itu kemampuannya itu di atas 60%. Jadi kovariat itu memiliki efek lebih besar dari 60%. Besar dari 60%. Jadi kemampuannya di atas 60%. Kalau di bawah 60% berarti dianggap tidak signifikan, maka boleh diabaikan. Nah, itu. Ya tetap ada homogenitas juga. Cuma melihat homogenitas di kemampuan berdasarkan treatmentnya tadi. Nah, kemudian satunya lagi kemampuan kovariannya itu yang kita lihat secara regresi kalau di ANACOVA. Kalau di ANOVA kita tidak bisa memperhitungkan faktor lain. Faktor lain contohnya misalnya tadi kemampuan awal. Karena memang apa? Kenapa tidak ambil? Karena kita sudah homogenkan ya. Kita sudah homogenkan semua termasuk kovariatnya tadi sudah dibuat homogen. Jadi kemampuan awalnya itu sudah dianggap semua kelompok yang dibandingkan itu sama. Nah, moga-moga ini jadi jelas. Jadi kovariatnya, faktor lainnya kalau di ANOVA itu sudah dihomogenkan, sudah homogen. Termasuk bagian yang dihomogenkan. Sementara di ANACOVA, ya kita tidak memperhitungkan, menghomogenkan kovariat ini, tetapi kita kontrol melalui analisisnya, statistiknya. Nah, itu ya. Tapi homogen lainnya tetap homogen. Jadi hal-hal yang terkait dengan independennya itu tetap dibuat homogen. Bahkan antara variabel independen dengan kovariat itu harus memiliki pola yang sama, pola hubungan yang sama melalui berdasarkan scatter plotnya. Scatter plotnya. Ya. Benar kan? Ikan apa titik ini tak tarik benar. Jadi harus sama-sama punya linearitas yang sama. Iya. Lagi bawah jangan. Jadi itu kelebihan dari ANACOVA. Mengamatasi kelemahan dari ANOVA. Jadi sekiranya kita tidak bisa nyeting, maka itu bisa diselesaikan dengan cara ANOVA. Jadi gunting. Kayak ngono. Kalau jadi gunting gitu kita benar saja.
Anak Kova itu pemain tenis, menang badminton. Anaconda itu. Anak Kova. Itu temen ini ada anak Kova ya. Loh, pemain tenis loh, anak Kova Kurnikov, anak Kurnikova. Kurnikova, Anakova, apa Panggilannya anak singkatnya? Kova. Cocok. Anak Kurnikova itu panggilannya anak Kova. Monggo Mbak Bu. Gimana bisa ditangkap maksudnya? Ya, ngapunten Prof. Kalau memang anak Kova Loh, aku. tujuannya napa berarti anak Kova untuk napa mengontrol ini nggih napa kovariatnya. Tapi tadi ada penyampaian bahwa jangan sampai kovariatnya ini mempengaruhi tarian Independen, betul, mempengaruhi kerja independen. Kalau itu mempengaruhi kerja independen, maka ada tesnya itu. Ada di spesies juga harus kelihatan, ada bagian yang ditimbang sama. Nah itu makanya bisa melihat efek dari antara misalnya antara independen dengan itu harus tidak signifikan hasilnya. Jadi antara kovariat dan independen variabel itu harus menghasilkan tidak signifikan. Jadi interaksinya harus tidak signifikan. Kalau signifikan jangan menggunakan ANACOVA. Itu sudah ada di SPSS-nya. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama yang presenter tadi. Misalnya itu adalah antara independen dengan, bisa dilihat dari independen dengan GPA-nya. Jadi hubungan antara kovariat dengan independen itu. Jadi harus sedapat mungkin setelah muncul di situ tidak signifikan. Kalau signifikan maka tidak bisa menggunakan ANACOVA karena ada interaksi antara independennya dengan kovariatnya. Itu ya Bu Erni. Semoga bisa ditangkap poinnya. Oke. Ngapunten Prof. Kalau napa jenengnya kalau misalkan kovariat itu baru mempunyai efek lebih dari 60%, maka digunakanlah ANACOVA. Kalau enggak ya diabaikan lah. Dalam kondisi yang bagaimana? Apa kovariat itu bisa mempengaruhi lebih dari 60% kondisi pembelajaran itu? Iya, kalau di bawah 60% ya ngapain diurus Kalau kondisi di atas 60% itu apakah karena kelas-kelasnya siswa yang lebih pintar banyak di kelas itu atau bagaimana gitu Prof? Ini kemampuan awalnya itu mempengaruhi misalnya hasil belajar ya. Kemampuan awalnya mempengaruhi hasil belajar. Misalnya yang masuk ke suatu kelas atau ke kelas-kelas itu, kemampuannya kan beragam. Kemampuannya bisa beragam. Ada yang bagus banget. Nah, dan kemampuan awal itu punya korelasi atau punya keterkaitan dengan atau bahkan mempengaruhi hasil belajar seseorang ya. Itu secara teoritisnya seperti itu. Maka kemampuan awal ini harus dijadikan dasar untuk sebenarnya mengelompokkan siswa kalau pakai ANOVA. Harus dikembangkan dalam homogenitasnya. Bagaimana caranya supaya semua kelas itu homogen gitu ya, sehingga kita akan membandingkan komparmennya aman. Tapi dalam hal ternyata kita tidak bisa seperti itu, kita kadang-kadang akan kesulitan dari sekolah karena sekolahnya orang. Kalau sekolahnya belum tentu mau
Padahal kita ya tahu bahwa ini berpengaruh, berefek. Kemudian kita gunakan narkoba tadi. Nah, yang 60% itu kelihatan dari mana? Itu bisa dari scatter plotnya, itu kelihatan hampir penampakannya sama-sama linear. Efeknya antara yang independen dengan yang kovariatnya. Sama-sama. Itu ada juga bisa dilihat di kolom 3 lah tabelnya itu. Mudah-mudahan tadi ditunjukkan sama yang presentasi di kolom 3 dan kolom 4. Itu bisa kelihatan itu. Jadi antara satunya itu kolom 3 itu bisa untuk kovariat. Kemudian yang kolom 4 itu adalah independennya. Ya, bisa dilihat situ hasilnya, signifikan atau tidak. Atau kalau tidak, dilihat lagi dari scatter plotnya. Di mana garis regresinya. Itu ya Mbak Erni. Prof, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan kami. Amin. Kita sampai jam 9 saja ya. Kalau ingin terus gimana, Prof? Monggo yang lain. Oh, dibatasi. Dibuatkan kopi. Udah, yang ini belum ini. Sedikit aja, yang tak gini kita aja. Ini sedikit aja. Loh, enggak. Pahitnya itu terasa. Kenapa? Monggo yang lain, kalau ada. Kurang 3 menitan. Jam 9, 3 menit. Tidak ada pertanyaan. Nah, nanti kalau molor 1 pertanyaan 30 menit ya. Halo, Assalamualaikum. Adakah yang masih belum jelas dari paparan tadi? Atau pertanyaan yang sudah dijawab tadi? Tidak. Nah, celaka itu apa? Saya sudah pernah share artikel kan ya? Belum, Prof. Itu artikel yang kebetulan saya juga menggunakan Anakova itu. Karena dulu saya juga tidak bisa membagi kelas sesuai dengan mau saya. Sesuai dengan mau saya, tapi saya mau menggunakan perbandingan means. Sehingga solusinya ya itu tadi, mengontrol faktor lain yang memang mempengaruhi itu disebut confounder. Confounder dikontrol supaya tidak memberi. Jadi artinya kita menganalisis efek dari independen tadi, di tengah-tengah kita mengontrol kovarian. Ada Prof. Oksi. Apa? Hijau. Oksi. Oksi. Oh lain ini, oksi yang lain ini. Bukan, oksi. Oksi. Oke. Gila. Dia pasti oksi. Kok aku urus nanti pergi. Ya, jam 11. Nah itu tak share artikelnya, contoh artikelnya. Assalamualaikum. Saya betul sering pakai ini, terus terang aja.
Ya pakai ANOVA juga pakai, tapi kalau dengan siswa itu karena susah menghomogenitaskan semua ya, yang sekiranya itu berdampak ya, maka kemudian apalagi dengan membagi kelas yang susah kita membagi sesuai dengan maunya kita, nah kita dengan cara mengontrolnya lewat analisis statistiknya. Saya kira itu ya, terima kasih kelompok yang tampil. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan wawasan. Saya yakin dulu waktu S1 belum pernah mempelajari ANOVA ini ya. Umumnya dipakai ANOVA. Ini menjadi nilai tambah dari ketika sudah S2. Mudah-mudahan nanti kalau sudah sempat yang mau ke S3 itu lebih kompleks lagi statistika yang dipelajarinya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf, nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi minggu depan juga bisa ditanyakan juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Saya harus matikan dulu rekaman.